Sahabat Sinergi, hari ini kita bertemu dengan owner dari Kopi Q. Siapa bilang bisnis F&B duit kecil? Nah, coba kita tanya dengan Pak Michael nih. Pak Michael, bagaimana nih Bapak sebagai owner dari penerus dari orang tua? Ini gedungnya gede sekali, ada besarkan lah ini ya, berapa ratus tempat juga. Kurang lebih itu di 400. 400, itu kan nggak kecil ya Pak? 400. Sebagai penerus dari bisnis orang tua, apakah semuanya berjalan mulus nih Pak? Gampang lah maksudnya gini, karena meneruskan ya Pak? Ya mungkin kalau orang suka dengar kayak, oh enak tinggal bising dari orang tua gitu ya. Ternyata kita banyak kompetisi sama orang. itu jadi problem yang belakangan konflik sama keluarga sendiri kan. Mental kita kan sebagai anak kecil kan ya sosok ayah yang tadinya waktu kita kecil mengayomi saya kan itu udah kita masuk dunia kerja kan udah visi-visi kita biasanya beda gitu kan. Wah kita kena mental sih sebenarnya itu ya saya setuju, buat saya itu berapa sebenarnya jadi ya tanya kayak kelas sama orang tua kok itu generasi saya mungkin banyak lah yang ngurusin usaha juga. Nah terus ternyata saya dengar ada justru orang tua ada benernya bahkan bisa jadi besar. Itu ada ceritanya tuh gimana ceritanya tuh Pak? Ya betul, jadi mungkin kebanyakan anak-anak seperti saya gitu ya pengen kayak orang tua tuh harusnya apa? Orang tua tuh harusnya mengikuti apa maunya kita gitu. Tapi ada kalanya kita soalnya ceritanya begini waktu itu pertama kali saya megang Kopi Q ada tawaran, memang tawaran itu datang dari ayah saya. Tawaran itu untuk mencoba di toko steak di Bandung. Terkenal ya? Iya, kita bukan zaman kecil. Jadi sama-sama Sumarekon. Jadi Sumarekon itu sebenarnya ingin bikin semacam marketing dari kecil, tapi kayak coffee shopnya. Dia minta tolong untuk ini karena Kopi Q itu dia rasa itu enak kopinya. Nah, saya rasa waktu itu, aduh, bikin kecil itu kita kan udah cukup ramai di sini. Kita bikin kecil tuh malah repotin gitu kan. Udah harus tambah pegawai, terus harus invest mesin kopi juga kan nggak murah. Sedangkan biasa itu kita kalau jualan kopi aja kita mau kadang-kadang kayak jualan kopi aja kita mau bisa berapa gitu kan, kita harus punya value yang lain. Tapi saya pemikiran udah kayak apakah marketnya cocok, apakah value-nya nanti masuk gitu kan, kalau gimana saya udah pikir kemana-mana. Terus kata udah pokoknya tetap buka di sana. Saya udah mulai kayak asal banyak lah bisa begitu juga berantem berkomong sama ayah saya sendiri gitu kan. Udah gak ada dengan tapi karena itu kan dosa ya orang tua tetap dosa. Saya dengan berat hati saya jalanin saya jalan sedikit awal-awal memang agak sepi, terus kita kayak sama udah sepi kan kita kayak berjalan gitu. Tapi ya untungnya saya tetap maintain akhirnya ini bagus ya cukup ramai dan hasilnya positif. Karena kita kalau kan dilihat juga sama mereka melihat itu bagus, kerjasama kita juga bagus sama dan hubungan kita juga sama mereka juga cukup baik. Akhirnya tiba-tiba mereka tanya saya, masa bukan di Sumarekon Tangerang? Wah, salah nih nawarin gede gitu kan gimana? Ya akhirnya kita bikin saya akui Sumarekon biasanya sangat baik juga, sangat membantu. Akhirnya karena Sumarekon melihat di setiap bunyi itu bagus, kita diajak buka yang jauh lebih besar dan jauh lebih bagus.
kolaborasi lah ya, orang tua bikin relnya, anak-anak kreatifnya ya. Betul. Oke, Pak, ini kan Bapak masuk tahun ketiga ya, legacy-nya sudah 12 tahun. Iya, betul. 12 tahun. Dan ini besar sekali ya, konsep baru. Bahkan kita bikin konsep baru di lantai 2. Di dalam pengalaman selama 3 tahun ini, kira-kira kendalanya apa nih, Pak? Nomor satu sih saingan sih. Banyak banget yang buka-buka gitu kan. Saingan betul. Karena kan yang saya takut itu orang banyak itu jadi kayak ada satu buka apa nih gitu kan. Kepo kesana yuk. Oh, melihat ya, ada yang baru terus kita di daerah sini juga. Bagus lah di daerah sini juga. Akhirnya ketarik lah ini kita menunjuk kita ke sana, nyoba yang baru gitu. Adalah di masa kita kayak waduh kayaknya kita kurang inovasi nih, waduh kayaknya kita ketinggalan gitu. Ya itu mulai omset mulai turun, mulai sepi, ada juga sih seperti itu. Nah, terus gimana Bapak sekarang kan naik lagi nih kan? Apa yang Bapak lakukan Bapak? Sebenarnya yang paling yang perlu kita ketahui adalah kita sadar dulu value kita di mana sih. Kenapa orang mau datang? Kita sadar dulu value kita apa gitu kan. Nah akhirnya saya sadar di sini tuh kita bisa minum kopi nikmat, makanan juga enak. Nah, saya kira wah tempat lain mungkin nggak begini gitu ya. Kopi doang. Akhirnya ya udah kita pegang 3 prinsip. Ngopi enak, makanan juga enak, tempat nyaman. Nah yang kita jaga adalah konsisten itu cukup sulit juga lah ya. Masih bisa rasanya ya. Apalagi pelayanan, beda orang, beda ini gimana kita bikin itu konsisten. Service bisa baik. Iya. Akhirnya banyak yang dari sini. Iya, jadi sesuatu yang enak pasti membuat balik ya. Betul. Tapi enak dan nyaman 2 kali dibalik. Enak, nyaman dan equal harganya tidak tinggi. Dan ya kita tidak murah juga kan. Kalau makanan enak pasti ada harga, ada barang. Tapi dianggap affordable gitu kan. Betul. Kalau itu jadi berlipat-lipat dan itu yang Bapak sekarang ini gitu. Tingkatkan terus ya Pak? Tingkatkan terus gitu. Value itu tetap pegang dan lupa sama value itu. Quality in perfection. Jadi rencana lantai 2 ini Bapak lagi persiapan untuk apa ya? Ada vakum atau apa itu planningnya apa ya? Intinya jadi gini, kita itu di meeting room untuk meeting pertama. Nah, jadi kita bikin meeting room yang nyaman. Jadi kolega dari kerja atau ada bisnis meeting itu bisa di sini dengan suasana yang nyaman, karena enak dan minuman juga nikmat gitu ya. Terus kedua, kita ingin welcome para family. Jadi kayak family kalau mau weekend ajak anak itu kesini kan nyaman, karena pertama kita siapin area main anak nanti, terus nanti juga ada yang ada living lah, bisa duduk di sofa gitu, nggak cuma kaku duduk makan udah, kita bisa jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, duduk di living room gitu. Terus kira-kira rencana ke depannya Pak Michael mau kemana nih Kopi Q ini? Rencana ke depan kita ingin ekspansi di beberapa tempat yang kita cek sesuai ya. Kita pengen coba buka di Lembang dan di Bali. Lembang dan di Bali. Wow, cukup jauh loh Bali ya. Tapi tetap ya makanan dan kopi ya. Betul. Kalau saya kedai kopi Pak, pasti major itu kopi Pak. Tapi waktu saya masuk kopi, malah saya kaget. Kok ini makanannya banyak banget. Nah ini kan perlu diketahui oleh orang di luar bahwa ini bukan hanya kopi, tapi makanan banyak. Kalau orang yang sudah makan di sini, ini
kan 12 tahun ya kan, habis ngopi ada makanan, mereka udah tahu. Tapi orang dari luar bapak mesti track supaya ini day to day-nya juga bagus ya. Bagaimana orang dari luar tahu Kopi Q ini restoran enak gitu. Nah itu gimana gitu kan? Nah kalau di Bandung itu mungkin kita harus kalau saya sih bayangin tempatnya dulu kita tempatnya dulu, makanya kita bawa dengan brand yang baru ini temanya family. Ini mungkin ini pikiran saya aja, mungkin karena COVID kemarin itu kan mungkin banyak di rumah, banyak di rumah, jadi banyak orang juga jadi punya bayi. Nah sekarang bayi udah 2-3 tahun sekarang. Udah tempat main. Orang tua perlu main, anaknya tuh mengajak anaknya nih kan. Ya udah, jadi harus tempat yang family friendly. Oke Pak, yang terakhir Pak, kira-kira bisa sampaikan sesuatu kepada audiensi kita yang mendengar YouTube ini Pak? Iya, jadi untuk para anak muda yang ingin berusaha orang tuanya, orang tua tuh nggak pernah salah. Mungkin debat, tapi kalau menghargai orang tua itu yang penting. Terus untuk yang pengen buka F&B di Bandung, mungkin kelihatannya kayak Red Ocean ya kita. Wah, udah buka sana, buka sini, takutnya persaingan banyak gitu kan. Tapi ingat yang kita jual itu value, bukan produk. Jual value kalian, atau orang pasti akan datang kalau jual value kalian ke market yang Anda targetkan. Oke. Terima kasih Pak Michael, semoga cabangnya bukan hanya 1-2. Oke, kalau tahun depan kita ketemu lagi cabang yang ketiga ya Pak. Amin. Karena saya lihat Bapak punya mimpi yang besar gitu ya. Oke Pak Michael, terima kasih Pak. Semoga sukses Pak.